Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Sofia Yafni Suryanti dari kelas A semester 3, jurusan Sosiologi. Ini merupakan tugas video pertama dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat isi dari buku yang berjudul Teori Sosiologi Kontemporer. Yang pertama, pada bagian pemahaman masyarakat. Membaca teori bukanlah sesuatu yang orang umumnya harapkan dengan senang hati. Seringkali mereka menganggapnya sebagai kelompok abstrak yang tersebar luas, yang hanya saling terkait seperti teka-teki silang, mengambang bebas di atas dunia nyata. Jauh dari mampu memisahkan teori dari kehidupan nyata. Seluruh cara kita memandang dunia tergantung pada perspektif teoritis kita. Untuk membaca teori sosiologis adalah untuk memahami lebih banyak tentang seperti apa kita dan dunia kita, dan betapa tidak biasa dan ambigu yang paling sering diambil dan aspek sepanjang hidup kita. Sewaktu mereka melakukan pendekatan dengan asumsi tertentu, mereka menekankan metode riset tertentu dan memiliki jenis pertanyaan tertentu yang ingin mereka jawab. Ini berarti bahwa penelitian mereka didasarkan pada cara melihat hal-hal yang teori sosiologis maju. Apa yang dilakukan teori-teori sosiologis maju, teori-teori itu adalah menjabarkan hal isi secara eksplisit dan sistematis. Banyak hal yang sama terjadi di dunia luar sosiologi. Dalam beberapa komentar terkenal, gelombang berbeda memandang masyarakat kita bahwa teori-teori sosiologi dalam argumen dan pengamatan para anggota masyarakat secara keseluruhan. Dampak teori sosiologis terhadap perilaku orang-orang dan secara paling mendemonstrasikan oleh karya Karl Marx. Tapi, teori-teori sosiologis tidak membentuk dunia kotak-kotak yang formal dan kosong, tidak relevan dengan dunia pekerjaan dan keluarga, kekuasaan, kebebasan, diskriminasi, dan penindasan. Sama sekali tidak. Mereka memiliki segala hal yang berkaitan dengan dunia itu. Bagaimana kita melihatnya, memahaminya, dan menjelaskannya. Tidak di dalam, dan dengan demikian apa jadinya. Struktur teori sosiologis teori berbeda karena mereka menyatakan asumsi atau hipotesis mereka dengan sangat sistematis dan membahas dengan cara yang sangat komprehensif seberapa jauh teori-teori mereka menjelaskan kehidupan sosial. Selanjutnya, hal-hal ini disebarluaskan, dan pada tahun-tahun berikutnya hal itu dapat mempengaruhi gagasan banyak orang yang belum pernah membaca karya aslinya. Konsep utama sebuah teori memungkinkan kita untuk melihat bagian-bagian dari realitas sosial yang mungkin telah luput dari kita. Sebaliknya, konsep adalah langkah pertama yang penting dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial. Di seluruh buku ini, kita akan mendefinisikan konsep-konsep sentral dari setiap teori untuk memungkinkan pembaca melihat berbagai aspek realitas sosial yang diungkapkan oleh setiap sudut pandang, dan dengan demikian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat. Di antara dimensi utama yang berbeda dengan teori sosiologis, kami telah mengidentifikasi penerimaan atau penolakan mereka terhadap model deduktif yang diambil dari ilmu pengetahuan alam. Kemudian, pada bagian fungsionalisme. Fungsionalisme adalah analisis fenomena sosial dan budaya ditinjau dari fungsi yang mereka lakukan dalam sistem sosiokultural. Dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem bagian-bagian yang saling terkait, di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Perubahan di bagian manapun dipandang mengarah ke tingkat tertentu, ketidakseimbangan yang pada gilirannya menghasilkan perubahan di bagian lain dari sistem, dan sampai batas tertentu, reorganisasi sistem secara keseluruhan. Pengembangan dari fungsionalisme didasarkan pada model sistem organik yang ada di bioilmu logika. Salah satu proposisi fungsionalisme yang paling penting adalah bahwa akan selalu ada reorganisasi dan kecenderungan seperti itu untuk memulihkan keseimbangan. Emil Durkheim tentunya merupakan pelopor sosiologis terpenting dari fungsionalisme modern. Durkheim mendasarkan teorinya pada sosial kohesi atau solidaritas. Durkheim menjadi interaksionis simbolik dan fenomena
perspektif logis. Hipotesis utamanya adalah bahwa masyarakat bercirikan terlalu banyak atau terlalu sedikit integrasi atau regulasi akan menyebabkan angka bunuh diri yang tinggi. Meskipun kontribusi Merton pada sosiologi sangat banyak, teorinya tentang penyimpangan yang telah dicetak ulang beberapa kali dalam berbagai bahasa adalah salah satu yang paling terkenal. Dalam mengembangkan teori penyimpangannya, Merton menjelaskan faktor-faktor penjelas yang khas dari analisis fungsional, yaitu budaya, tujuan umum, dan norma yang dilembagakan. Dia menggunakan anomie sebagai industri utama, variabel independen seperti yang kita lihat di atas. Anomie adalah istilah yang juga digunakan oleh Durkheim menjelaskan teori bunuh diri, salah satu bentuk penyimpangan. Kemudian neofungsionalisme adalah perkembangan teoritis baru-baru ini yang muncul di pertengahan 1980-an baik di Amerika Serikat maupun di Jerman. Kemudian teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat, dan itu semakin populer dan penting dalam sosiologi modern. Ini juga merupakan perspektif yang kurang bersatu dibandingkan dengan yang lain yang dibahas dalam buku ini, dan ketidaksepakatan di antara pendukungnya seringkali lebih pahit daripada yang mereka miliki dengan ahli teori yang menggunakan pendekatan lain. Namun teori konflik dari semua jenis berbagi jumlah asumsi dan prasangka penting. Bersama-sama ini menciptakan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Fungsionalis seperti yang telah kita lihat, melihat masyarakat dan institusi sosial sebagai sistem di mana semua bagiannya bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Kemudian, bagian interaksionisme simbolis. Herbert Blumer mengutarakan tentang 3 prinsip utama interaksi simbolik, yaitu tentang pemaknaan bahasa dan pikiran. Asumsi teori interaksi simbolik Blumer adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu dasar asumsi internalized simbolik yang dimiliki sesuatu itu, atau kata, benda, atau isyarat, dan bermakna bagi mereka. Makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia. Makna-makna yang muncul dari simbol-simbol yang dimodifikasi dan ditangani melalui proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan benda-benda dan tanda-tanda yang dipergunakan. Sesuatu ini tidak mempunyai makna yang intrinsik, karena makna yang dikenakan pada sesuatu ini lebih merupakan produk interaksi simbolis. Bagi Blumer, sesuatu itu bisa berupa fenomena alam, fenomena artifisial, tindakan seseorang baik verbal maupun non-verbal, dan apa saja yang patut dimaknakan. Menurut Blumer, sebelum memberikan makna atas sesuatu, terlebih dahulu aktor melakukan serangkaian kegiatan olah mental seperti memilih, memeriksa, mengelompokkan, membandingkan, memprediksi, dan mentransformasi makna dan kaitannya dengan situasi, posisi, dan arah tindakannya. Pemberian makna tidak didasarkan pada makna normatif yang telah dilakukan sebelumnya, tapi hasil dari proses olah mental yang terus-menerus disempurnakan seiring dengan fungsi instrumentalnya, yaitu sebagai pengarahan dan pembentukan tindakan dan sikap aktor atas sesuatu tersebut. Blumer mengatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling beraksi sebagaimana model stimulasi respons. Makna dari simbol-simbol merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Individu dan masyarakat merupakan aktor dalam interaksi simbolik yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan individu tidak ditentukan oleh individu itu sendiri, juga tindakan ditentukan oleh masyarakat, namun oleh pengaruh keduanya. Dengan kata lain, tindakan seseorang adalah hasil dari internal dan eksternal stimulasi. Objektivitas. Objektivitas adalah proses di mana individu memahami kehidupan sehari-hari sebagai realitas yang teratur dan diatur sebelumnya, yang memaksakan dirinya tetapi tampaknya independen dari manusia. Kemudian internalisasi bagi Berger adalah
di mana individu menginternalisasi atau membuat mereka sendiri realitas sosial yang diobjektivasi dengan hasil bahwa semua orang begitu apa dia. Seharusnya tidak ada masalah identitas untuk semua orang mengetahui siapa semua orang dan siapa dia sendiri. Sebuah studi tentang masuk kembali veteran Vietnam menggambarkan beberapa masalah yang disebabkan oleh kurangnya simetri antara objektif dan subjektif identitas seperti yang dikatakan peneliti. Ada perubahan identitas sebagai satu bergerak dari dunia perang. Seperti yang telah kita lihat, fenomenologi masih jauh dari sosiologi konvensional atau tradisional. Hal ini tidak dipercaya oleh banyak sosiolog arus utama, khususnya terutama mereka yang menyukai penelitian kuantitatif. Tidaklah mengherankan jika para fenomenologi merasa sulit untuk menerbitkan karyanya pada tahun 1970-an. Dilema yang terkadang mereka alami dengan interaksionis simbolik. Kemudian pada bagian perspektif alternatif. Pada bagian ini membahas beberapa perkembangan teoritis yang jatuh di luar dominan tradisi sosial. Meskipun demikian, masing-masing memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sosiologi empiris dan karya para teoritis lainnya. Secara keseluruhan, perspektif ini juga mencerminkan minat yang diperbarui dalam hukum umum tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasannya. Sepanjang sejarah, disiplin telah terjadi perdebatan yang sangat aktif tentang apakah model ilmiah yang sesuai untuk studi masyarakat. Perilaku manusia adalah tujuan dan jika Anda memberitahu orang-orang bahwa sesuatu akan terjadi karena hukum sosial memprediksinya, itu mungkin tidak seperti buah-buahan atau kristal yang ditetapkan untuk membuktikan Anda salah. Teori sosiologis kontemporer berkisar dari anti dan pendekatan deskriptif yang dicirikan oleh etnometodologi ke prediktif. Pendekatan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran. Ini mencakup analisis mikrososiologis paling rinci selain fungsionalisme dan upaya teori konflik untuk menganalisis determinan sosial, skala besar, struktur, dan evolusi sosial. Namun, berarti demikian perspektif teoritis utama sama sekali tidak cocok satu sama lain. Sebaliknya, mereka dapat menawarkan wawasan yang saling melengkapi. Kemudian menjelaskan peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Satu penjelasan yang mungkin untuk perbedaan pendapat terkait gender adalah bahwa perbedaan tersebut mengikuti atau berkontribusi pada peran yang kompleks dan saling bergantung dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat industri modern, seperti yang kita lihat pada bagian kedua tentang fungsionalisme. Memang memberikan penjelasan seperti itu. Parsons melihat peran diferensiasi sebagai salah satu cara penting di mana keluarga dan masyarakat etis menanggapi kebutuhan sistem untuk melaksanakan tugas yang berbeda. Dalam pola variabel ada kebutuhan untuk kepemimpinan ekspresif tetapi juga untuk instruktur kepemimpinan. Dan sejarah dalam membahas perspektif teoritis utama sosiologi kontemporer, kami telah berkonsentrasi pada konten intelektual dan kontribusi mereka untuk masyarakat pemahaman logis. Namun mereka juga merupakan bagian dari kancah sosial yang mengikat dari diri mereka sendiri dan popularitas mereka tidak bergantung pada kualitas duniawi mereka sendiri. Baik, sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.